Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari kelas PAI 2A, ingin mempresentasikan review Islamic Worldview dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 15. Tugas ini semata-mata untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Islamic Worldview yang diampu oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA. Adapun pokok pembahasannya yaitu materi 8 integritas ilmu dan adab, materi 9 konsep adab dan hidup mulia, materi 10 jiwa dan problematikanya, materi 11 konsep alam, seni, dan kebudayaan. Materi 12 pilar kebangkitan umat Islam. Materi 13 perjalanan mencari ilmu dari kota Bukhari ke kota hujan. Materi 14 mewaspadai diabolisme pemikiran. Dan materi terakhir yaitu materi 15 alam ghaib dan kebangkitan. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu integritas ilmu dan adab. Ilmu dan adab di dalam Islam itu selalu saling menyatu, tidak dapat dipisahkan. Orang yang berilmu haruslah beradab, dan orang yang beradab harus berilmu juga. Ketika orang itu berilmu dan beradab, maka pastilah orang itu akan membawa manfaat yang signifikan pada dirinya, keluarganya, dan juga bagi orang lain pula. Begitupun sebaliknya, jika orang berilmu tetapi tidak beradab, akan membawa dampak yang signifikan, yaitu dampak negatif. Ataupun orang beradab tanpa ilmu akan membawa dampak yang negatif juga. Ada makalah yang mengatakan, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak. Wa'allimun bi'ilmihi la ya'malan, mu'azzabun min qabli ubadin wazan. Setiap orang yang berilmu tanpa diamalkan, maka dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Maka ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diiringi dengan adab. Dan yang perlu diperhatikan adalah adab terhadap dirinya, adab terhadap gurunya, dan adab kepada pelajarannya. Materi yang ke-9 yaitu konsep adab dan hidup manusia. Taklim dan takdib adalah bagaimana melahirkan ilmu yang bermanfaat. Contohnya, anjing adalah hewan yang najis. Tetapi jika anjing itu dididik dengan baik, ditaklim dan ditakdib, maka anjing itu bisa menjadi makhluk yang mulia. Bahkan bisa masuk surga. Manusia yang telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Tetapi jika tidak dididik, maka akan menjadi makhluk yang hina. Jika tidak dididik dan ditaklim, ditakdib dengan baik, maka bisa menjadi makhluk yang hina. Tapi sebaliknya, jika dididik dengan baik, ditaklim dan ditakdib, maka akan menjadi makhluk yang paling sempurna. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa betapa pendidikan itu bisa merubah segalanya. Maka Nabi Muhammad SAW selalu berpesan kepada kita, memerintahkan kita selalu untuk berdoa. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Allah, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Tambahkanlah aku ilmu. Bukan tambahkanlah aku harta, tetapi ilmu. Allah Subhanahu wa taala meninggikan suatu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan suatu kaum itu juga dengan Al-Qur'an pula. Jika budaya yang dibangun adalah budaya ilmu, menghormati Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka dia akan diangkat derajatnya. Begitu pula dengan orang yang merendahkan Al-Qur'an,
maka ia juga akan direndahkan dengan Al-Quran dan ilmu itu pula. Lalu materi yang 10 yaitu jiwa dan problematikanya. Kita sebagai manusia yang banyak salah dan dosa dianjurkan agar selalu beristighfar kepada Allah. Seseorang yang banyak melakukan maksiat tetapi ia tidak atau jarang beristighfar, maka hatinya akan kotor, berkarat. Karena hati itu seperti besi dan bisa berkarat. Maka ulama mengklasifikasikannya, ciri-ciri orang yang lalai itu ada 3. Pertama, tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran, dan hatinya mati dari kebenaran. Lalu penyebab hati manusia menjadi lalai yaitu yang pertama asyahwat, mengikuti keinginan syahwat, keinginan yang menjauhi diri dari Allah. Yang kedua yaitu subhat, itu mencampuri yang halal dengan yang haram. Subhat itu salah satu pintu setan untuk merusak hati manusia. Da'ma yaribuka wala ma yuribuk. Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu dan jangan tinggalkan apa yang tidak membuatmu ragu. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan tentang 4 perkara yang merusak jiwa manusia sehingga terhalang dari mengingat Allah. Yang pertama yaitu kepentingan dunia. Yang kedua yaitu kepentingan makhluk, ingin selalu dipuji oleh makhluk. Yang ketiga yaitu perasaan was-was. Yang keempat yaitu mengikuti hawa nafsu. Materi yang 11 yaitu adalah konsep alam, seni, dan kebudayaan. Alam adalah makhluk, adalah ciptaan Allah. Alam terbagi menjadi 4 sifat. Yang pertama, alam anorganik, yaitu batu, air, dan lain-lain. Yang kedua, alam organik, yaitu tumbuhan, hewan. Yang ketiga, alam rohaniyah, yaitu malaikat. Alam sosial dan rohaniyah, yaitu manusia. Kebudayaan adalah berasal dari kata budi dan daya, mengandung segala daya dan upaya yang dikerjakan manusia dengan akal untuk mengerjakan sesuatu mencapai kesempurnaan. Dalam Islamic worldview, alam dan budaya disatukan dengan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai agama. Berbeda dengan perspektif barat, mereka tidak mencampurkan alam dan budaya dengan nilai-nilai ketuhanan. Materi yang 12 yaitu pilar kebangkitan umat Islam. Umat ini akan mendapatkan kebaikan dengan 2 perkara dan hancur dengan tersebab 2 perkara. Yang pertama, 2 kunci penting dalam umat Islam dalam kebaikan yaitu yakin. Yakin dalam urusan akhirat, yakin adanya yaumul qiyamah, yakin adanya hari pembalasan. Yang kedua yaitu zuhud. Zuhud dalam urusan dunia. Zuhud adalah meletakkan dunia hanya di telapak tangannya saja, tidak pada kerongkongannya. Meletakkan dunia hanya di luar, bukan pada di hatinya. Yaitu selanjutnya 2 kunci sebab hancurnya umat ini adalah bakhil, yaitu pelit. Yang kedua, angan-angan yang panjang, banyak keinginan. Kata Nabi Muhammad SAW, jika umat itu rusak keyakinannya, maka rusak pula keimanan umat itu. Awal mula rusaknya umat ini pula adanya sifat bakhil, yaitu sifat pelit. Yang kaya makin kaya, yang miskin juga makin miskin. Materinya 13 yaitu perjalanan mencari ilmu dari kota Bukhari ke kota Hujan. Orang tua yang mengajarkan kita ilmu dan sebagainya itu disebut guru atau dosen kita. Itu adalah orang tua ideologi kita. Sedangkan orang tua yang melahirkan kita, yaitu ibu bapak kita, itu disebut orang tua biologis kita. Imam Bukhari mempunyai 1080 guru. Selain ilmu hadis, beliau juga mempelajari ilmu lainnya. Imam Bukhari bukan dari bangsa Arab, melainkan dari kota Bukhara atau yang sekarang dikenal sebagai negara Uzbekistan.
Imam Bukhari dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis atau Sayyidul Muhaddisin. Ada makalah dari Ibnu Khaldun pernah berkata, untuk membangun peradaban yaitu dengan cara membangun peradaban ilmu. Peradaban ini dibangun kembali oleh kaum pemuda. Materi yang ke-14 yaitu mewaspadai diabolisme pemikiran. Diabolisme pemikiran itu bagaimana kita mengenal pemikiran-pemikiran yang menyimpang, watak-watak yang mengikuti setan sehingga orang itu membangkang kepada Allah. Diabolisme atau satanisme ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu syahwat, yang kedua yaitu subhat, yang ketiga mengikuti ajakan setan. Yang pertama, syubhat. Syubhat itu seseorang berada di dalam keraguan-raguan karena minimnya ilmu, maka dia ragu dalam pemikiran. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka sungguh telah jatuh ia kepada yang haram. Yaitu selanjutnya syahwat. Syahwat itu segala hal yang diingini oleh manusia, kesenang-senangan yang sifatnya pragmatis. Dan yang terakhir yaitu mengikuti jejak setan. Maksudnya, jika manusia sudah terjebak di dalam syubhat dan syahwat, maka otomatis dia akan mengikuti jejak langkah-langkah setan. Materi yang terakhir yaitu adalah alam gaib dan kebangkitan. Alam gaib itu artinya alam yang tidak bisa kita lihat, tapi kita harus mempercayainya. Dan ada yang namanya alam syahadah, yaitu alam yang bisa kita lihat. Nah, kita wajib mengimani keduanya. Kita juga wajib mengimani dan percaya akan adanya hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dalam keadaan buta. Ada manusia dibangkitkan dalam keadaan buta. Padahal dulu dia di dunia bisa melihat. Karena selama di dunia itu ia buta akan ayat-ayatnya Allah. Tidak pernah membaca ayat-ayatnya Allah. Ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, ingkar kepada hari kebangkitan. Maka saat dibangkitkan orang itu dalam keadaan buta. Dan ada juga manusia dibangkitkan dalam keadaan bercahaya wajahnya. Karena di dunia sering berwudu. Dan Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya dari asar as-sari wudu. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.